Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya langsung ke Farah Nahlia. Tadi pertanyaan saya, apa yang kemudian Anda sampaikan? Saya bertanya pada Anda, apakah Anda merasa Anda mungkin ya perbatasan ya antara milenial atau tidak? Saya pikir tadi Anda sekitar tahun 95, masih oke lah. Tapi kemudian Anda lahir tahun 96, 24 tahun, anggota Komisi 1 DPR. Meskipun ayah Anda adalah pejabat di kepolisian, tapi Anda tetap harus kritis karena pilihan Anda bukan pilihan dari orang tua. Betul ya, Farah ya? Betul. Iya, jadi partainya mana, kemudian apa dan lain sebagainya itu bukan kaitan ke ayah Anda. Tapi saya ingin tanya, apakah kemudian Pak Jokowi menurut Anda memanjakan milenial? Kalau menurut saya pribadi, Pak Presiden Jokowi sama sekali tidak memanjakan milenial. Karena kita harus sadar bahwa 2045 itu nanti ada yang namanya bonus demografi. Dan kita punya visi Indonesia Emas 2045. Jadi oleh karena itu dari sekarang Presiden itu sudah memberikan jalan, sudah membuka jalan bagi milenial untuk berekspresi, untuk menyampaikan pola pikirnya. Bahkan makanya di pemerintahan pun misalnya Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga termasuk dari golongan muda. Jadi sama sekali dibilang memanjakan tidak, tapi memberikan kesempatan karena kita adalah penerus bangsa. Memberikan kesempatan mempersiapkan? Sorry? Memberikan kesempatan dan juga mempersiapkan. Jadi tidak benar Betul. Pak Jokowi memanjakan? Saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, jadi apa yang dimaksud dengan Bu Mega? Kalau seandainya dari milenial, ya saya katakan seperti itu, tidak merasa bahwa Pak Jokowi nggak ada kesan memanjakan kok. Lalu kemudian Bu Mega kalau seandainya mau mengkritik terkait dengan demo, nggak semuanya kan yang kemudian muda ini bikin rusuh. Jangan-jangan yang bikin rusuh ini orang lain yang entah berantah, bukan milenial juga. Karena nggak tahu pakaiannya hitam-hitam, sarung tangannya satu, warna hitam juga. Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan, bahwa pertama pesan Bu Mega adalah mengingatkan pada generasi milenial. Ya, sekaligus juga beliau itu cinta sekali, sayang sekali pada generasi milenial. Kalau teman-teman lihat, terutama generasi milenial, banyak calon kepala daerah, wakil kepala daerah justru generasi milenial. Ya. Di Jember ini, saya sekarang di Jember, itu calon bupati kita 37 tahun, calon wakilnya 40 tahun, yang lainnya udah di atas 50 tahun semua. Nah itulah kecintaan beliau. Tetapi begini, maksud saya, orang tua mengingatkan itu menurut hemat saya harus kita terima. Kita harus mawas diri, ya teman-teman, orang-orang muda harus melihat segenap kekurangannya. Ya, kalau soal kritik, soal substansinya tentu masih bisa kita diskusikan, dialogkan. Tetapi lapangan yang seperti itu tentu memprihatinkan. Nah karena itu saya kira perlu ada kecerdasan, upaya untuk mengakselerasi, mempercepat kedewasaan, dan bagi banyak mereka yang merasa senior tua harus mengingatkan juga, mengawal juga, ya supaya ada dalam track yang benar. Oke, ya. Mas Arief, saya mau balik gini. Boleh nggak saya kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Bu Mega bukan hanya terkait dengan unjuk rasa, tapi juga langkah Pak Jokowi ketika mengangkat stafsus milenial. Tadi sudah disebutkan juga oleh Remi. Stafsus milenial yang banyak isu kontroversi ketimbang kemudian apa yang kita dengar sebagai prestasi. Bolehkah kemudian saya katakan Bu Mega mengingatkan itu pada Pak Jokowi? Oh, kalau diperluas cakupannya saya kira bisa saja. Intinya bahwa sebagai generasi baru, generasi masa depan bangsa memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya menghindarkan hal-hal yang menjadi kelemahan, kekurangan, atau bahkan keburukan generasi sebelumnya. Termasuk kecerdasannya harus lebih hebat, lebih bagus, lebih meningkat. Ya, kekritisannya juga harus lebih tajam. Jadi banyak hal yang seharusnya memang penting dan perlu untuk diperbaiki oleh generasi muda kita. Tentu misalnya seperti kita ini Mas Aiman, saya ingin generasi kita yang akan datang harus lebih baik, lebih hebat. Saya kira itu soal yang normal, wajar saja. Ya, kalau rasionalitas kita gunakan, maka orang-orang muda, generasi milenial tidak perlu tersinggung dan sakit hati. Ya memang begitu, namanya orang tua mengingatkan, memberikan saran, sekaligus wujud atau manifestasi kecintaan kita terhadap orang muda. Oke, kita dengarkan sekali lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Mega supaya kita kemudian mendengarkan poin pentingnya. Berikut ini saudara, saya akan putarkan pada Anda. Anak muda kita, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian
bangsa dan negara ini. Masa hanya demo aja? Nanti saya dibully, saya nggak peduli. Hanya demo aja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak? Ketua BEM seluruh Indonesia, BMSI, Remi Hastian, apa sumbangsih milenial? Saya ingin Anda menjawab. Baik, sumbangsih milenial yang disampaikan bahwasanya ini adalah negara demokrasi, Mas. Yang saya sampaikan bahwasanya negara demokrasi yang dimana ketika kita menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat untuk memperbaiki negara ini jauh lebih baik, itu adalah bagian dari sumbangsih yang dimaksud. Makanya ketika tadi kita menelaah apa yang disampaikan oleh Bu Mega, pertanyaannya adalah ada diksi hanya demo dan juga merusak fasilitas. Apakah hanya demo? Karena Bu Mega ini menanyakan, apa sumbangsihnya? Jangan-jangan sumbangsih nggak kedengeran, yang kedengeran hanya demo kemarin yang kemudian rusuh. Nah, seperti itu, Mas. Jadi pertanyaannya adalah ketika ada kata-kata diksi hanya, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini mengeneralisir apa yang disampaikan Bu Mega, yaitu berkaitan soal mereka yang menyampaikan pendapat aspirasinya di muka umum untuk memperbaiki negara ini jauh lebih baik. Itu kalau saya tanyakan Bung Remi misalnya, tidak hanya soal Anda, tidak hanya soal mahasiswa, tidak hanya soal demo, kan juga ada kemudian perwakilan-perwakilan milenial yang sekarang ada di kementerian misalnya, yang ada di pemerintahan, yang ada di staf khusus presiden. Apa yang kira-kira bisa Anda sampaikan? Adakah kemudian sumbangsih real pada bangsa dan negara yang bisa dirasakan secara kolosal, secara bersama-sama, secara banyak, massal? Saya rasa yang jadi permasalahan kita adalah apa yang disampaikan oleh Bu Mega, ini bukanlah satu pemakluman saya sampaikan. Karena apa? Yang disampaikan Bu Mega selaku ketua umum dari partai yang sekarang menguasai negara ini, yaitu PDIP Perjuangan, yang disampaikan oleh beliau, itu ada sepertinya yang kita sampaikan, yang kita telah adalah beliau menyampaikan komunikasi di publik, komunikasi politik yang harus kita telah. Bagaimana maksud dari ini bukan karena keresahan Bu Mega selaku, mohon maaf, tadi disampaikan oleh Pak Arief, hanya sebagai kecintaan orang tua kepada anak muda. Lepas dari itu, kita lepas dari jubah perihal kesanggupan orang tua melihat anak-anak muda di negara ini. Itu kontestasinya perihal Bu Megawati selaku senior politik yang ada di negara ini. Ini adalah komunikasi politik yang disampaikan Bu Mega selaku ketua umum PDIP Perjuangan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus dipertanyakan apa yang dimaksud. Itulah seperti itu. Oke, Anda melihat dari pidato retorika yang tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau gitu saya ke Farah Nahlia. Farah, memang betul bahwa ketika sebelum ada di pemerintahan misalnya ada di swasta, mereka membangun katakanlah startup dan lain sebagainya, sukses. Tapi ketika kemudian masuk ke pemerintahan, staf sus milenial, mungkin juga di anggota DPR, kalau anggota DPR kan memang harus bicara. Apa sih yang menurut Anda ini loh karya nyata dari milenial Indonesia? Itu yang kemudian ditantang oleh Bu Mega. Bisakah kemudian Anda menjawab pertanyaan Bu Mega? Kalau seandainya ditanya seperti itu, tentu dibandingkan dengan para senior-senior itu pencapaian kita belum ada di titik yang sebanyak senior-senior kami. Tapi saya yakin bahwa para milenial ini punya prestasi dan mereka punya hasil yang membanggakan di bidang mereka masing-masing. Misalnya kalau kita berbicara tentang teman-teman mahasiswa, menyampaikan pendapat itu adalah suatu bentuk aspirasi, suatu hasil bentuk penyampaian pendapat yang memang harus didengar oleh pemerintah. Dan kalau kita berbicara tentang kami, para milenial di DPR, juga kami memberikan banyak bantuan, program-program, dan menyerap aspirasi masyarakat yang ada di dapil kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda mengakui bahwa memang pencapaiannya belum maksimal, belum kelihatan banget, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, karena saya yakin sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, Mas. Oke, baik. Saya ke Mas Arief. Relevankah kemudian untuk mempertanyakan pencapaian sumbangsih milenial terhadap bangsa dan negara oleh Bu Mega? Saya kira kalau soal relevan relatif ya. Saya kira memang ada dorongan. Jadi begini loh, Bu Mega itu ikhlas ya, menyemangati
ya, mempertanyakan sesuatu yang menurut hemat saya adalah sesuatu yang baik, yang bijak ya. Tapi pada saat bersamaan menyemangati pada generasi muda, ya, tunjukkan apa yang bisa disumbangkan yang terbaik bagi bangsa ini. Nah, saya kira itu sesuatu yang positif. Oke. Jadi yang tadi saya katakan sebagai senior, sebagai orang tua, beliau tentu sangat mencintai para generasi muda ini. Nah, keprihatinan terhadap demo yang bakar-bakaran itu adalah bagian yang harus mendapatkan kritik. Tidak saja oleh generasi tua, tetapi generasi muda pun memberikan kritik. Sejauh saya berdialog dengan teman-teman, adik-adik mahasiswa, dengan anak saya dan teman-temannya sama. Ya. Nah, karena itu menurut hemat saya itu soal yang biasa, yang normal saja. Justru harusnya memicu generasi muda kita untuk kembali kepada satu upaya yang lebih maju, ya. Berdemo itu silakan, lebih tertib. Bacalah situasi dan kondisi agar tidak dimanfaatkan oleh para provokator dan sebagainya. Pada konteks itu, karya yang lain, ya meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kapabilitasnya menyangkut sains atau yang lainnya saja. Kalau itu pada level mahasiswa. Baik. Saya tanyakan terakhir ke dua yang sebetulnya bukan milenial tapi generasi Z. Ya bolehlah untuk kemudian tipis-tipis dikatakan sebagai perwakilan milenial. Saya ingin tanya ke Remy dulu. Apa bayangan Anda 10 tahun generasi Anda ke depan? Pertanyaan yang sama nanti saya juga akan tanyakan ke Farah. Saya bayangkan untuk 10 tahun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, Mas. Bonus demografi yang kita rasakan nanti itu adalah harus kita persiapkan dengan baik. Nah, keadaan pemuda yang nantinya akan mendapatkan bonus demografi tersebut, ini tentunya harus kita persiapkan dengan hal-hal yang tadinya kita melihat era digitalisasi yang sangat luar biasa pada era sekarang kayak gitu. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mampu untuk bereksplorasi dan juga mampu untuk menyiapkan dengan keadaan terbaik, yaitu mengenai era digitalisasi yang kita hadapi sekarang. Kurang lebih seperti itu, Mas, kiranya. Baik. Ini karena BEM jadi isinya retorika semua ini. Silakan Farah, 10 tahun ke depan. Saya percaya bahwa 10 tahun ke depan nanti milenial ini adalah bentuk regenerasi di berbagai sektor, termasuk di politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan milenial akan menjadi kunci untuk mendongkrak ekonomi nasional. Dan tentu juga itu harus dimulai dari sekarang. Oleh karena itu, dari sekarang kita harus merangkul teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, sebanyak mungkin, sehingga kita bisa bekerja sama dengan yang ada di parlemen, sehingga 10 tahun lagi ke depan kita punya hasilnya yang sudah kita kerjakan dari sekarang. Baik, Remy Hastian, Ketua BEM seluruh Indonesia, kemudian Farah Nahlia, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, usia 24 tahun, luar biasa. Kemudian Mas Arief Wibowo, ini bapaknya milenial. Terima kasih Mas Arief dari PDI Perjuangan. Terima kasih Komisi 2 terakhir ya. Sekarang Anda sedang berada di Jember untuk kemudian terkait dengan pilkada. Tetap sehat selalu, Mas Arief, Farah, dan juga Remy. Salam, selamat malam semua.